Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Cenatan. Ini kita akan membahas charger navigator ini ya. Wacom atau bacanya aja bingung aku. Wacom ini judulnya Wacom Navigator 67 watt ya. Jadi yang bikin asik itu seperti ini ya. Ini 67 watt itu di sini port C1-nya 67 dan USB-A-nya itu 60. Dan di sini karikaturnya ini seperti ini. Jadi dia ala-ala robot gitu ya, ala-ala robot. Nah, seperti ini. Ala-ala seperti robot ini. Bahannya juga bagus ya. Dan di sini dia mempunyai lampu indikator ya, 2 ya. Lampu indikator 2 seperti ini. Di sini ada tulisan 67 watt. Kalau menurut saya ini charger ini keren ya, menurut saya loh ya. Menurut pandangan saya dan penggunaan saya cukup keren ya. Performa pengecasan juga kenceng, bagus, dan penampilannya juga ya nggak kalah ya. Menurut saya bagus. Tapi aku lebih suka nggak dipasangin ini ya. Ini apa namanya, extensionnya ini aku lebih suka yang colokan dilipat sih seperti ini. Nah ini, nah memang aku lebih suka yang seperti ini gitu loh, ya kan. Nah ini ketika tancepin seperti ini kan. Nah ini loh. Jadi dia memang ada lampu seperti ini 2, ya kan. Ini kalau misalkan di meja kita ada stop kontaknya yang permanen gitu ya, memang keren, taruh situ cetet gitu kan, ngecasnya udah tinggal tarik kabel gitu loh. Nah selama ini kita hanya kemarin-kemarin unboxing ya, tapi menurut saya ini dari portnya ya, dari warna portnya ya kan, ini memang sesuai ya, sesuai. Karena kenapa, dayanya memang besar-besar ya, 67, 60. Tapi bukan berarti satu port ini bisa untuk yang 167, satunya 67, satunya 60 barengan gitu, enggak gitu loh ya. Ini cuma satu port ketika digunakan dalam satu periode dan satu pengecasan itu bisa 67 watt. Ini saya kasih contohnya ini ya. Ketika kita mengecas power bank ya, misalkan seperti ini ya kan. Nah ini kita bisa mengecas sampai ke cepet banget ya, belum ngelihat nih udah 55 watt ya. Nah itu loh yang aku bilang, performanya sangat bagus sekali. Gasnya kenceng gitu loh, kayak gas kontan itu loh, kalau namanya trail gitu kan, motor trail itu kan ada gas kontannya. Nah ini lihat, cepat sekali. Oh di pot keduanya juga seperti itu. Nah tapi ada yang aneh, nanti saya tunjukkan ya. Ada yang aneh. Oh lihat tuh, ya kan, nggak ada banyak cerita, dia langsung ya kan, 19 volt, 2,9, 3 ampere, 56 watt ya kan. Tampak ya, jelas ya, kenceng banget ini, cepet gitu loh. Kalau yang USB-A-nya ini, USB-A-nya ini mungkin ya, kalau penggunaannya ada apa istilahnya, protokol yang sesuai mungkin bisa ya, bisa sampai 60 ya. Kalau ini nggak bisa ya, ini hanya sekitar 20 kalau nggak salah ini. Ini 7, 8, nah, malah 10, 11. Nggak begitu apa namanya, nggak begitu kencang kayak di pot C1 sama C2 ya. Ini 16 watt. Jadi dia hanya sekitar 20 walaupun di situ tercantum 60 watt ya. Mungkin kalau protokolnya ada yang sesuai atau Mi Turbo yang 67 watt itu mungkin bisa ya, karena di sini ketika menggunakan pengecasan Mi Turbo, nah ini aku ambil ya, ketika pengecasan Mi Turbo dia bisa cepat, tinggi, bisa fast charging ya,
tertulis dia pengisian daya cepat. Nah, ini loh. Pengisian daya cepatnya bisa. Mungkin kalau Mi turbonya 67 watt mungkin gitu. Karena kita belum bisa nyoba ya. Nggak ada perangkatnya. Nah, itu loh. Seperti ini. Bisa 16 watt pengecasannya. Nah, yang menjadi kadang aku bilang ada keanehan. Nah, ini baru aku tunjukin ini. Ini ada keanehan dalam pengecasan. Ini seperti ini. Ntar. Kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu. Nah, ketika mengecas ke esgar. Nih. Ketika saya mengecas esgar ini terjadi perbedaan ya. Keanehan ini. Nah, dia hanya di 20 watt. Nggak bisa sampai 65 watt ya. Ya kan? 20 aja. Padahal di port C2-nya nih. Dia bisa sampai 55 watt. 42 watt. Artinya standar yang diminta untuk pengecasan 65 watt ini memenuhi persyaratan ya. Walaupun di sini 44 watt. Ya kan? Tapi kalau power bank lainnya, nah ini kita pindah ya. Kita pindah. Nah ini. Ke sini. Nah, dia bisa langsung cepat 56. Apakah mungkin itu pengaruh power bank-nya atau enggak? Nah, ya mungkin juga ya. Nah, tapi ini di C1-nya 55. C2-nya 55 juga. Sementara kalau di power bank yang ini, kalau dilihat dari susunannya, power bank ini tidak ada kekhususan ya, nggak ada kekhususan. Tapi saya bingung kok bisa dia tidak mau tembus di port C1-nya ini hanya 20 watt, sementara di port keduanya C2-nya bisa sampai 45 watt, atau bahkan tadi saya coba 50 watt bisa. Kita coba lagi nih. Padahal ini masih 35 watt, 35%, ya kan? Masih 35%. Tapi dia coba ngisinya 15 watt malahan ini. C1 ini, C1. Kalau C2 malah keliru ke USB-A. Jadi buat teman-teman yang nanya, yaitu siapa tadi, aku lupa sih tadi siang nanya ini. Kebetulan dia pengguna ini dan pengguna esgar, ya memang kondisinya seperti ini, ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Karena aku bilang tidak ada masalah karena terbukti dengan charger yang lain juga tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Nah, kita coba untuk USB-A-nya seperti apa nih? Tidak berpengaruh gitu. Nah, 16 watt aja. Nah, jadi begitu ya. Charger itu beda ya sama handphone ya. Kalau charger itu ketika kita dibeli ya, beredar sudah dalam posisi terselubung ya, tidak ada bisa melihat dalamnya seperti apa atau ceritanya seperti apa, nggak bisa, kecuali kalau dibongkar paksa yang akibatnya rusak. Beda dengan handphone ya. Handphone itu ketika kita ada onderdil yang lain atau di komponennya lain berbeda, itu kita bisa buka dan kita bisa ganti
komponennya. Seperti itu. Nah, bedanya di situ. Kalau charger kan enggak. Ya kan? Kayak contoh seperti ini. Nah, ini udah nggak bakal bisa ini dibuka. Siapa yang tahu isinya apa selain keterangan di deskripsi mengenai dayanya ini, ya kan? Untuk isinya nggak ada yang tahu, penjual juga yang nggak ada yang tahu, ya kan? Terus pemakai juga yang nggak bakal tahu. Ya taunya harus dicoba seperti ini, harus dicoba yang seperti model saya ini. Kecuali teman-teman teknisi, ya kan, ahli elektro, ya kan, ya itu kan karena sudah dibelah, dibongkar, diteliti komponen-komponennya, kenapa ini bisa jadi seperti itu, kenapa bisa jadi seperti ini, atau ini kok bisa keluarnya pengecasan ke sini hanya masuk 20 watt, tidak masuk 40 atau 50 watt. Nah, kalau sudah diteliti secara bongkar ya itu lain cerita. Tapi kalau tidak dibongkar hanya melihat dari seperti ini, saya rasa nggak ketemu, saya rasa. Ngelihat ini loh. Saya rasa nggak ketemu penyebabnya apa. Ya itu, makanya itu aku bilang charger itu ya banyak misteri. Ya. Asal kita menggunakan charger yang resmi aja sudah beres sebenarnya, gitu loh. Karena pabrikan itu nggak berani memberikan charger yang abal-abal, ya kan. Sementara dia punya merek atau brand atau pabrik yang bagus, yang sudah punya nama, itu nggak mungkin lah. Saya yakinnya. Kenapa saya bisa meyakini? Ya karena saya meneliti satu persatu daripada charger brand ini, brand itu, brand ini, ya. Kecuali charger abal-abal, udah pasti dia tidak akan mempunyai nama. Ya karena memang tujuannya udah beda kalau brand charger abal-abal. Tujuannya gimana caranya mencari keuntungan sebesar-besarnya, menjual yang murah, dan dia tidak mempedulikan itu akan menjadi risiko seperti apa nantinya untuk perangkat atau device atau gadget lainnya akan menjadi rusak atau bagaimana, dia tidak memikirkan. Karena di chargernya dia itu, charger abal-abal itu tidak memberikan nama atau pabrikannya gitu loh. Ya. Clear ya? Jadi kalau untuk teman kita yang nanya itu, untuk pengecasan kayak Segar itu tidak masalah. Tetap bisa masuk full 65 watt ya pengecasannya sesuai dengan permintaan dari power banknya ini, dan untuk chargernya ini pun tidak ada masalah ya. Sudah saya coba berulang kali ke power bank lainnya atau handphone lainnya, tidak ada masalah sama sekali ya. Oke, saya kira cukup jelas ya penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.